Sampurasun, kembali lagi bersama saya di channel Story Triloka. Silahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, dan tante-tante segera menyediakan kopi atau teh untuk menemani mendengarkan cerita ini. Gani dan keempat temannya berangkat mendaki Gunung Salak. Sampainya di puncak, Gani kebelet pengen buang air kecil. Tapi sesudah buang air kecil, Gani tidak bisa lagi pulang ke arah tendanya. Gani kesasar. Kalau bahasa Sunda, dia itu kesarung. Jadi dia masuk ke alam gaib atau alam mistis. Gani juga kebetulan adalah orang yang indigo, yang bisa melihat dengan kasat mata makhluk-makhluk gaib. Gani pun tidak bisa pulang ke tenda, dan dia memasuki alam gaib, dan dia menemukan atau bertemu sosok perempuan pramugari yang sangat cantik. Gani pun ditemani selama 2 hari sama pramugari cantik itu di Gunung Salak. Untuk cerita lengkapnya, mari kita langsung saja ke kisahnya. Selamat mendengarkan dan menikmati. Sebelum ke ceritanya, kalian jangan lupa senggol tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tendang loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video selanjutnya atau kisah berikutnya. Jika kalian mempunyai pengalaman mistis atau horor dan ingin diceritakan, kalian bisa kirim lewat DM Instagram atau email yang sudah tertera di deskripsi. 2 hari diurus pramugari di Gunung Salak. Kejadian ini terjadi tahun 2015 di Gunung Salak, pendakian Pia Cidahu. Nama saya Gani. Waktu itu saya mendaki bersama 4 orang teman saya, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Sebut saja Gogon, Komeng, Mela, dan Sarah. Kebetulan kami adalah anggota penggiat alam bebas di Bandung. Kami punya rencana naik Gunung Salak sudah dari jauh-jauh hari. Kami pun berangkat tanggal 22 April di tahun 2015 ke Gunung Salak. Gak tahu legal atau ilegal jalur ini pas waktu itu, tapi pas saya mau naik, sama sekali tidak bayar simaksi. Hanya bayar seikhlasnya ke salah satu warga di sana. Kebetulan kita pun menginap 1 malam di rumah warga, karena pas kita datang itu malam, sekitar jam 10 malam, dan ada warga yang baik yang menawari kita untuk bermalam di rumahnya. Kita pun sempat mengobrol di sana dan diberitahu larangan-larangan di Gunung Salak. Kebetulan warga itu adalah salah satu orang yang dihormati di sana. Namanya saya lupa lagi, tapi umurnya sekitar 50 tahun. Bapak-bapak, kita dikasih saran untuk besok naik sekitar jam 9 pagi, jangan lebih dari jam 9. Terus dikasih tahu lagi, kalau misalkan kabut yang sangat tebal turun, kita lebih baik diam dan tidak melanjutkan perjalanan. Bapak ini bukan orang biasa. Bapak ini orang pintar, karena dia juga sempat menanyakan kepada saya, "Kamu bisa melihat makhluk gaib ya?" Saya menjawab, "Iya Pak, kebetulan saya indigo." "Bapak, ya saya cuma nitip, bila mana kamu melihat sesuatu, kamu jangan bilang ke teman kamu. Terus kalau terjadi sesuatu, jangan ada yang panik. Kalian saya dampingi kok dari kejauhan." Bapak ini seperti sudah tahu kalau aku atau kalau saya tidak akan baik-baik saja dalam pendakian ini. Saya pun mengiyakan dan berterima kasih. Pagi pun tiba, jam 7 kita prepare dan siap-siap. Setelah semua beres sekitar jam 8 pagi,
Kita pun diantar sama anaknya si bapak, Kang Asep, ke trek pendakian. Kami pun langsung berjalan. Kebetulan kami pertama kali lewat jalur sini. Udah hampir 1 jam berjalan, ternyata anak si bapak, Pak Asep itu nyusul. Dia disuruh sama si bapak untuk nemenin kita. Kita pun merasa nggak enak dan malu. Tapi ada senangnya juga bisa ditemani sama orang sini. Kita pun bertambah menjadi 6 orang. Di perjalanan kami tidak sama sekali melihat pos seperti pada gunung umumnya. Kami hanya diberitahu sama Kang Asep kalau sekarang berada di ketinggian berapa dan namanya apa. Treknya lumayan bikin kita ngos-ngosan. Ketambah dingnya minta ampun maksud saya. Sekitar 5 jam berjalan, kabut tipis datang menghampiri pohon dan rombongan kita. Saya bertanya ke Kang Asep, "Kang, mulai kabut nih, gimana?" Kang Asep, "Kita istirahat aja dulu, kasihan dari tadi jalan terus." Saya pun menjawab, "Boleh Kang, kita istirahat aja dulu." Kita pun istirahat sejenak, ngopi, ngerokok sambil ngobrol. Iseng-isengnya si Sarah, dia malah bertanya ke Kang Asep, "Kang, kalau kecelakaan pesawat Sukhoi di mana ya?" Kang Asep pun menjawab dengan singkat, "Kurang tahu saya." Sontak saya pun langsung mencubit tangannya si Sarah. Dia baru sadar dan langsung diam seketika. Setelah itu suasana pun berubah jadi hening. Dan tiba-tiba saja kabut pun semakin tebal. Karena saya indigo, di sana saya banyak sekali melihat beberapa penunggu gaib di sana. Tapi karena saya ingat pesan si bapak, saya pun hanya diam. Meskipun sudah terbiasa, tapi agak sedikit takut sih. Kita pun melanjutkan perjalanan. Karena kabut sudah mulai hilang dan aman untuk kita lanjutkan. Setelah 3 jam berjalan, alhamdulillah sampai di Puncak Manik. Kita pun mendirikan tenda dan masak-masak di sana. Sekitar jam 7 malam, hujan pun tiba-tiba turun, seperti rindu yang tiba-tiba datang. Karena hujan, kami pun masuk ke dalam tenda. Tak lama hujan turun, kita di dalam tenda, hujan sudah mulai reda. Saya pun keluar karena pengen buang air kecil. Di luar ternyata sudah ada Kang Asep yang lagi menyeduh kopi. Kang Asep bertanya, "Mau kemana Kang?" "Saya ini pengen buang air kecil Kang." "Kang Asep, mau saya antar?" "Nggak usah Kang, deket ini kok," jawab saya. Saya pun langsung pergi buang air kecil. Tidak jauh, mungkin cuma beberapa meter dari tenda. Tapi setelah buang air kecil, saya pun kaget karena pas mau pulang ke tenda, tenda itu tiba-tiba terhalang kabut yang sangat tebal. Saya pun panik dan teriak-teriak, tapi tidak ada yang menjawab teriakan saya. Saya pun diam dan mencoba menenangkan diri untuk tidak panik. Saya mencoba nyari tenda, tapi selalu balik lagi ke tempat saya tadi buang air kecil. Sudah, saya berpikir ini saya kesasar atau kesarung di alam gaib. Saya pun berdoa dan tiba-tiba saya mendengarkan suara di belakang saya. Pas saya tengok, seorang pramugari, perempuan, cantik sekali. Saya pun kaget, masa iya tengah hutan gini ada perempuan dengan pakaian seperti itu. Pas saya dekati, tiba-tiba pramugari itu hilang. Saya pun hanya bisa berdoa, karena cari jalan pun percuma, selalu balik lagi ke tempat yang sama. Saya diam di tempat tadi saya buang air kecil, berharap yang lain bisa melihat. Untung saya pakai jaket tebal, kupluk, kaos kaki, sarung tangan, dan sarung buat sholat. Malam pun semakin larut, suara-suara aneh pun terdengar.
Saya mencoba tenang dan berdoa sampai saya pun ketiduran. Lagi asik tidur, saya terbangun karena ada seseorang yang membangunkan saya. Senang sekali, saya kira itu Sarah atau Mela. Tapi pas saya membuka mata, ternyata pramugari itu lagi. Saya pun kaget dan menjauh. Saya memberanikan diri untuk bertanya, "Saya ada di mana? Tolong saya mau pulang." Pramugari itu menjawab, "Kamu tenang aja. Kamu gak usah panik. Kamu pasti keluar kok dari sini." Saya, "Terus kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini?" Pramugari, "Saya lagi ada kerjaan di sini. Teman-teman saya ada di sana," sambil menunjuk ke arah tebing. Saya pun tahu kalau ini bukan manusia, tapi saya bingung. Keadaan seperti ini saya tidak boleh panik. Hari pun sudah mulai pagi, tapi tetap kabut tebal masih menyelimuti tempat ini. Pramugari itu pun masih ada. Saya, "Kamu kenapa nggak balik ke teman kamu?" Pramugari, "Aku mau bantu kamu buat keluar dari sini." Terus dia membawakan makanan, menyuruh saya untuk makan. Karena saya lapar sekali, saya pun memakannya. Setelah makan, pramugari itu mengajak saya untuk jalan agar keluar dari tempat ini. Saya berusaha percaya dan mengikutinya. 2 jam berjalan, saya sampai di sebuah rumah yang cukup besar, cuman terbuat dari kayu. Saya pun diajak masuk, dan saya lihat di dalam ada anak kecil, terus kakek-kakek yang menggunakan pangsi hitam. Kakek itu menyapa, "Silakan masuk." Karena gak enak, saya pun masuk. Kakek, "Ini mau kemana, dari mana?" Saya kesasar. Tadinya saya mendaki ke Gunung Salak, tapi saya kesasar udah 1 malam. Kakek, "Oh gitu, yaudah jangan takut, nanti kakek antar kamu pulang." Saya, "Ini di mana, Kek? Kok ada rumah di tengah hutan gini?" Kakek, "Ini rumah kakek, dari dulu ada di sini." Saya pun diam dan mencari pramugari yang tadi mengantar saya, tapi tidak ada. Saya pun bertanya pada si kakek, "Kek, pramugari itu kemana?" "Dia sudah pulang," jawab kakek itu. Saya pun meminta tolong ke kakek itu. "Saya pengen pulang, Kek. Tolong bantu saya," kata saya. Kakek itu menjawab, Iya, nanti malam kakek anterin pulang. Makan dulu dan istirahat dulu." Saya pun makan. Sudah makan, saya tidur. Beberapa lama saya tidur, saya bangun, dan malam pun sudah tiba. Saya mencari si kakek itu, dan tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Saya pun keluar rumah dan berjalan sendirian, karena saya pikir kalau saya diam di rumah, saya tidak akan pulang-pulang. Saya pun berjalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saya ketemu lagi sama si kakek dan pramugari itu. Kakek itu langsung bertanya, "Lo udah bangun? Udah siap mau pulang?" Saya pun menjawab dengan ragu, "Iya, saya mau pulang." Kakek itu menyuruh saya untuk mengikutinya agar saya bisa pulang. Saya pun nurut dan ngikutin kakek itu. Sepanjang perjalanan, saya melihat ada beberapa pendaki juga yang sedang istirahat. Tapi aneh, mukanya semua pucat dan nunduk. Saya bilang permisi juga, tidak dijawab sama pendaki itu. Tak lama kemudian, kakek itu bilang, "Kamu tinggal lurus ke bawah, gak jauh kok dari sini. Bakalan nyampe di permukiman warga. Kakek cuma bisa nganter sampai di sini. Lain kali hati-hati, jangan kencing di sembarang tempat." Saya pun menjawab iya. "Terima kasih Kak banyak, Kek," sambil gelagapan.
Iya kek, terima kasih. Kalau ngomongnya lancar pasti seperti itu. Saya pun langsung jalan ke bawah. Tak lama berjalan, saya kayak tahu tempatnya. Ternyata tempat ini balik lagi. Setelah saya berjalan ke bawah, balik lagi ke tempat pertama saya kencing kemarin. Bedanya sekarang kabut sudah tidak ada. Dan pas saya mau lanjut jalan, pramugari itu ada lagi, melambaikan tangan dan tersenyum. Saya pun membalas senyuman pramugari itu. Sungguh semua ini di luar nalar. Sudah saya senyum ke pramugari itu, saya melihat ke depan, ternyata tenda dan yang lain itu ada. Saya langsung lari ke tenda. Kang Asep bertanya, "Dari mana, A?" Kita semua di sini panik, bilang buang air kecil, tapi lama banget. Ternyata yang saya rasain di dunia gaib beberapa hari, di dunia nyata itu baru 3 jam. Sungguh aneh dan tidak masuk akal. Saya pun menjawab pertanyaan Kang Asep. "Enggak Kang, ada masalah dikit." Sambil tertawa. Teman-teman yang lain pun sudah tahu saya indigo dan tidak aneh lagi. "Yaudah yuk istirahat, tidur," kata saya. Kita pun tidur dan keesokan harinya turun dengan selamat. Pas sampai rumah, si bapak tiba-tiba nanya, "Gimana, cantik gak pramugarinya?" Saya pun kaget. Lah, kok si bapak bisa tahu? Yang lain pun penasaran, pengen tahu apa yang saya alami. Sudah istirahat, ngopi, saya pun menceritakan semuanya yang saya alami semalam. Cerita pun selesai, kami pulang dengan selamat sampai rumah masing-masing. Ini adalah kejadian nyata yang dialami oleh saya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah ketika kita naik gunung, kita harus sopan. Ketika kita mau buang air kecil atau apa, langkah baiknya kita permisi dulu sama penunggu di sana. Bukan berarti kita takut atau menyembah, tapi itu untuk kesopanan kita terhadap makhluk gaib. Terus yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita naik gunung, kita jangan panik. Meskipun hal apapun, sebesar apapun yang terjadi ketika naik gunung, usahakan kita jangan panik, tetap tenang dan berdoa. Insya Allah, jika kalian tidak macam-macam, kalian akan selamat. Sekian kisah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.